hawa dingin menulang merajam tubuh siang itu, di kawasan Kintamani. Kabut tipis mulai turun, menyaputi pepohonan. Seorang pengendara sepeda motor menuju arah Tejakula, Buleleng Timur, berhenti di sebelah kanan jalan menuju desa Sukawana Singaraja Kintamani. Wanita yang dibonceng turun, diam sejenak sebelum akhirnya menuju tempat suci di sebelah kanan jalan. Itulah Pura Puncak Panulisan. Kami terbiasa bila pulang ke Buleleng lewat Kintamani, berhenti sejenak di sini, tutur Luh Putu Agustini, ibu dua putri dari desa Pacung, Tejakula, itu. Pura Puncak Panulisan di desa Sukawana, Kintamani, Bangli, memang kerap disinggahi orang-orang. Tak sebatas orang Bali, juga tetamu asing yang berkunjung ke Bali. Tempat suci berjarak kira-kira 70 km dari Denpasar ini memiliki banyak sebutan. Ada menamakan Pura Panarajon, ada pula menamai Pura Tegeh Koripan. Karena letaknya di Bukit Panulisan, orang-orang pun kebanyakan menyebut Pura Puncak Panulisan. Secara garis besar kompleks pura ini menghadap ke selatan, kecuali pura utama yang mengarah ke barat. Pada halaman utama, jeroan, tersimpan tinggalan-tinggalan dari masa prasejarah hingga Bali kuno. Berpijak dari struktur bangunan, pura ini menganut perpaduan dua konsep. Pertama dari masa megalitik yang tercermin lewat konsep gunung suci dan terrealisasikan dari wujud bangunan teras piramida, bertingkat-tingkat. Konsep kedua tergambar dalam Saptaloka, tampak dari struktur tingkatan pura, terdiri dari 7 tingkatan teras utama yang dihubungkan anak-anak tangga. Pada tingkat ketiga yaitu pada tingkat Swahloka, terdapat 2 palinggih kecil, Pura Dana dan Pura Tamandana. Pada tingkat keempat, di bagian Mayaloka, di sebelah timur jalan, ditempatkan Pura Ratu Penyarikan, dan di sebelah barat terdapat pemujaan keluarga Dadia Bujangga. Tingkatan keenam, Tapaloka, berdiri Pura Ratu Dahatua. Adapun tingkatan ketujuh, Sunyaloka, merupakan puncak Pura Tegeh Koripan. Di sini ada palinggih pangaruman, piasan, serta gedong sebagai tempat menyimpan benda-benda purbakala. Belum jelas, kapan sejatinya pura ini mulai dibangun. Tim Universitas Udayana yang meneliti pura ini tahun 1992 tak mendapatkan kebenaran sejarah awal pendirian pura. Benda-benda purbakala yang tersimpan di sana tak satu pun menjelaskan perihal sejarah awal pendirian pura ini, termasuk nama Panarajon ataupun Koripan. Para peneliti hanya menyimpulkan kesamaan kata puncak, tegeh, dan Panarajon yang disebut berasal dari kata tujuh, berarti tinggi. Prasasti Sukawana A1 berangka tahun 804 Saka, 882 M. Yang telah dibaca arkeolog R. Goris pun dinilai tak memberikan kepastian perihal Pura Puncak Panulisan ini. Prasasti ini memang menyebutkan bahwa di Bukit Cintamani, Kintamani, ada bangunan suci bernama Ulan kurang mendapat perhatian dan sering dijadikan tempat persinggahan, peristirahatan anak atar, para pengalu. Bangunan tersebut mendapat perhatian khusus penguasa Bali kala itu, lalu ditugaskanlah Senapati Danda yang dijabat Kumpi Marodaya dibantu beberapa biksu, yakni Siwa Kangcita, Siwa Nirmala, dan Siwa Prajuna membangun kembali tempat suci ini. Dalam buku Keadaan Pura-Pura di Bali, Goris juga menyinggung kehadiran Pura Puncak Panulisan. Ilmuwan Belanda yang meninggal di Bali ini menyebutkan pusat kerajaan pada zaman Bali kuno terletak di Bedulu, Pejeng. Sebagai pura panataran sekaligus pemujaan awal terjadinya kehidupan di Bali, Goris menunjuk pura penataran Sasih di Intaran, Pejeng, Gianyar. Pura tempat memuja roh suci leluhur adalah Pura Puncak Panulisan, di Kintamani, Bangli. Sedangkan sebagai pura laut kemungkinan berlokasi di desa Pejeng berupa Pura Pusertasi. Menilik lokasi pura di atas bukit dengan sistematika teras piramida ditambah dengan tinggalan-tinggalan megalitik, dapat diduga kuat dari dulu pura ini menjadi tempat pemujaan bagi warga desa-desa Bali Aga di Kintamani, selain sebagai tempat pemujaan roh leluhur, terutama raja-raja Bali kuno. Ini dibuktikan dengan arca-arca perwujudan, seperti arca Batari Mandul yang merupakan perwujudan Raja Anak Bungsu. Ada beragam cerita terkait keberadaan Pura Puncak Panulisan.
Tapi saya sendiri belum mendapatkan kepastian mana yang benar, urai Jero Kubayan Kiwa, Kubayan di Pura Pucak Panulisan. Pernah ada yang menghubungkan keberadaan pura ini dengan Pura Batu Karu di Tabanan. Konon, Ida Batara di Pucak Panulisan dengan Pura Batu Karu bersaudara. Semula dibangun sekahyangan di Pucak Sukawana ini, setelah Raja di Panulisan baru membangun di Pucak Batu Karu. Di kedua pura ini wewenang spiritual paling tinggi memang dipegang pejabat yang dinamakan Jero Kubayan. Termasuk saat berlangsung upacara besar, tak mempergunakan pandita atau sulinggih layaknya di beberapa pura sekahyangan di Bali. Khusus di Pura Pucak Panulisan ada dua Kubayan, yakni Kubayan Kiwa dan Kubayan Muacuk. Keduanya bertugas mengantarkan bakti krama yang menghaturkan sembah. Jero Kubayan ini memiliki senjata berwujud golok dipergunakan sebagai alat saat ngendak, mulai memotong lis waktu digelar upacara. Saat menghaturkan bakti mempergunakan mantra, dinamakan pujasana. Dalam struktur kemasyarakatan Sukawana, yang disebut Tulu Apat, Kubayan adalah jabatan tertinggi. Di bawahnya ada krama Panglanan, Naka, Nyingguk, dan Kabau. Jabatan Kubayan dipilih masyarakat dan hanya diganti bila yang bersangkutan sudah punya kumpi, cicit. Bila tak berketurunan, seperti Kubayan Kiwa kini, jabatan Kubayan akan dipegang sampai meninggal. Mereka tak punya luputan, dispensasi, khusus, terkecuali saat pamadegan, pelantikan secara niskala, sepenuhnya jadi tanggung jawab warga desa Sukawana. Arca Ida Batara di Pucak Panulisan kini tersimpan di Pura Balai Agung Sukawana, pada Meru Tumpang 5. Langkah ini diambil tak lepas dari upaya krama Sukawana mencegah terjadinya pencurian, mengingat lokasi pura dengan tempat tinggal warga amat berjauhan. Setelah warga kami mohonkan secara niskala ke hadapan Ida Batara, diizinkan disimpan di desa Sukawana, tambah Jero Kubayan istri Kiwa. Arca ini akan diusung ke Pura Pucak saban 10 tahun sekali, saat digelar upacara Pacarwan Agung bersaranakan 4 kerbau dan seekor kijang. Ida Batara distanakan di Pangaruman. Adapun tiap tahun, bertepatan dengan Purnama Kapat, hanya digelar upacara bertingkat alit, sederhana, dengan binatang kurban seekor kijang dan kerbau. Yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan upacara adalah warga Gabuk Domas. Terbagi atas 200 kepala keluarga, KK, dari Sukawana, Kintamani 200, Selulung 200, dan Desa Bantang 200. Masing-masing anggota Gabuk Domas membawai beberapa desa yang bila dikumpulkan seluruhnya mencapai 30 desa. Sebagai pamucuk, penanggung jawab inti, tetap krama desa Sukawana. Manakala ada kekurangan sarana upacara merekalah yang melengkapi. Dulu, bila upacara hanya bersaranakan kijang, penanggung jawab cukup dari warga Sukawana. Desa lain hanya mabakti. Bila upacara besar 10 tahun sekali barulah warga Gabuk Domas turun semua. Sejak tahun 1950-an ada pergeseran. Mungkin karena rasa bakti warga yang semakin tebal ditambah keinginan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan piodalan bertambah tinggi, maka tiap kali ada piodalan di Pura Pucak krama Gabuk Domas ikut terlibat langsung. Mereka mengeluarkan urunan dana dan ramper ramon disesuaikan dengan kekayaan di desa masing-masing. Desa Selulung, misalkan, banyak punya bambu, maka masyarakatnya menghaturkan bambu. Dulu, sebut Jero Kubayan Kiwa, piodalan yang digelar tiap tahun hanya menghaturkan seekor kijang. Sejak tahun 1950-an selain kijang juga dikurbankan seekor kerbau. Itu boleh saja asalkan dengan keyakinan penuh dan sesuai kemampuan. Jangan sampai upacara dengan kurban besar justru keyakinan pada kebesaran Hyang Widi melorot. Percuma jadinya, Jero Kubayan mengingatkan. Saat upacara Ngebau Papat juga dilaksanakan upacara pakelem bebek putih dan ayam putih di Pura Pucak Panulisan. Bebek dilengkapi kalung uang keping 22 keping, sedangkan ayam 11 keping. Leher bebek juga dikalungi surat yang menyatakan desa Sukawana melaksanakan Wali Ida Batara nyatur muka. Pakelem dilaksanakan di depan palinggih, pada tempat khusus berupa lesung. Ada kalanya lubang lesung kelihatan, ada kalanya tidak. Meskipun kecil,
tapi bisa menampung semua sarana upacara yang akan dijadikan pakelem. Ini sulit dicerna akal sehat, memang, tutur Kubayan Kiwa. Iwayan Sucipta. Lingga Purba, Siwa, Ganesa. Pura Pucak Panulisan tak hanya berfungsi sebagai tempat memuja keagungan Hyang Widi dalam manifestasi sebagai Siwanata. Dari lokasi berketinggian 1745 m dari permukaan laut ini orang bisa mengetahui jejak sejarah Bali tempo dulu. Di tempat ini tersimpan ratusan peninggalan purbakala, artefak arkeologis yang mampu memberikan gambaran apa dan bagaimana Bali dalam beberapa periode. Mulai dari zaman prasejarah hingga era pengaruh Hindu. Ini peninggalan para moyang yang memikat minat para peneliti, sejarawan, arkeolog dalam dan luar negeri. Mereka mencoba mengungkap berbagai misteri di balik arti benda-benda bersejarah tersebut. Beberapa peninggalan yang hingga kini tersimpan rapi di puncak Panulisan, di antaranya batu peninggalan masa megalitik, satu batu berhiaskan bulan dan matahari, sebuah perwujudan Batara Brahma, 3 arca berpasangan, 2 lingga perwujudan berpasangan, 1 arca Ganesa, beberapa miniatur candi sebagai simbolis gunung tempat berstana para dewa atau roh suci. Tersimpan pula ratusan lingga tak berpasangan dengan bentuk berbeda-beda. Ada utuh, tak jarang tinggal beberapa bagian tubuh saja. Secara keseluruhan lingga-lingga itu merupakan simbol Siwa. Tinggalan kuno ini saban malam dijaga warga dari Sukawana yang makemit bergilir di pura. Berbagai kesimpulan mencuat dari para ilmuwan dalam maupun luar negeri perihal tinggalan purbakala di puncak Panulisan. Drwf Stur terheim dalam buku Ouden van Bali II tahun 1929 sampai 1930 menyebutkan, peninggalan purbakala yang tersimpan di puncak Panulisan berasal dari era jayanya kerajaan Bali kuno. Ini dihubungkan dengan ditemukan beberapa prasasti yang berhubungan dengan kehidupan Bali masa itu. Sebut, misalkan, prasasti Berangka tahun 999 Saka, 1077 m, dan tahun 1352 Saka, 1436 m. Kebenaran tersebut diperkuat lagi dengan ditemukannya arca laki perempuan yang di belakangnya terdapat prasasti sebagai pratista Raja Udayana Warmadewa dengan guna pria Dharmapatni. Raja ini menduduki tahta kerajaan di Bali sekitar tahun 911 sampai 933 Saka. Sedangkan arca wanita dengan sikap berdiri di belakangnya menyebut nama Batari Mandul. Diperkirakan sebagai pratista permaisuri raja anak bungsu yang tak berputra. Tim peneliti Fakultas Sastra Unut tahun 1922 menemukan arca berpasangan, laki perempuan, bermahkota karanda mahkota dan memakai anting-anting berbentuk pilinan rambut, bertinggi 92 cm. Di bagian bawah ada prasasti bertuliskan angka tahun 933 Saka, 1026 m. Yang dipahat Mpu B. Gea pada hari Pasar Wijaya Manggala. Berdasarkan angka tahun yang tertuang pada prasasti serta dikaitkan dengan persamaan unsur badaniahnya, maka peninggalan ini termasuk dalam periode Bali kuno, abad ke-11. Kemudian ada arca wanita berdiri dengan tinggi 154 cm yang terbuat dari batu padas. Pada bagian belakang sandaran ada terpahat prasasti menggunakan huruf Kadiri kuadrat. Prasasti tersebut menyebut Batarai Mandul dan angka tahun 999 Saka, 1077 m. Langgam serta angka tahun prasasti ini masuk periode Bali kuno, abad ke-11. Ada pula arca laki-laki berdiri dengan sikap tangan kanan dijulurkan ke bawah sejajar badan dan tangan kiri ditekuk ke depan. Arca ini oleh peneliti Unut diperkirakan terbuat pada masa Bali Madya, abad ke-13. Selain arca Batari Mandul, di sini juga terdapat arca perwujudan Dewa Brahma, dengan atribut 4 muka, atau catur muka. Dewa yang kerap dihubungkan dengan catur muka memang Dewa Brahma. Arca ini juga membawa kuncup bunga yang merupakan benda pelepasan. Ciri badaniah serta karakter agak kekaku-kakuan ini diperkirakan terbuat era Bali Madya, abad ke-13. Di puncak Panulisan juga tersimpan arca Dewa Ganesa dengan ciri berkepala gajah, berbadan manusia dengan perut buncit, bertangan 4,
dan memiliki satu taring. Di belakang kepala Ganesa terpahat hiasan dedaunan. Dari ciri badaniah yang dimiliki, diperkirakan Arca Ganesa ini tergolong ke dalam periode Bali Madya, abad ke-13. I Gusti Ngurah Agung Wiratemaja, dalam karya tulis Pura Tegeh Koripan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Bangli, kajian konsepsi, menyebutkan, ada satu ciri kental yang menunjukkan tokoh yang digambarkan ini merupakan keluarga Dewa Siwa. Terbukti dengan adanya mata ketiga di antara kening, selain adanya beberapa lingga tunggal maupun lingga berpasangan sebagai simbol Dewa Siwa yang tersimpan di Pura Puncak Panulisan. W.S.